Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PSM dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama saya Nasha Putra. Sebelum saya memulai video kali ini, seperti biasa bagi sahabat-sahabat yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan salam kenal. Jangan lupa tekan tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari podcast Suara Misteri. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan. Semoga kebaikan dari sahabat-sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk cerita misteri kali ini judulnya Kisah Mistis Supir Ambulan. Cerita ini ditulis oleh akun Instagram @bristory. Jangan lupa di follow ya, saya tulis linknya di deskripsi. Bagaimana ceritanya? Yuk simak cerita berikut ini. Nah, cerita kali ini dialami oleh Anto. Anto ini adalah seorang sopir ambulan di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Profesi itu sudah digelutinya mulai tahun 2009. Awalnya, pekerjaan itu memang bukan keinginan dan cita-cita Anto. Seperti kebanyakan orang, Anto berkeinginan untuk bekerja di kantoran. Namun nasib menggariskan seperti itu, Anto harus mengabdikan hidup sebagai supir ambulan. Rumah sakit tempat Anto bekerja ini bukan rumah sakit yang kecil ya, termasuk rumah sakit besar, bangunannya menjulang tinggi di Jalan Besar sebelah selatan kota Jakarta. Yayasan yang menaungi juga sangat menghargai pekerjaannya, termasuk supir seperti Anto. Makanya sudah 10 tahun lebih Anto bekerja di situ, karena memang betah ya. Dalam perjalanannya banyak sekali pengalaman yang Anto rasakan. Pahit getirnya supir ambulan sudah Anto alami, termasuk cukup banyak pengalaman seram. Beberapa di antaranya sangat jauh di luar logika, gak masuk di akal, tapi itu benar terjadi. Seperti pengalaman yang satu ini, ketika ambulans yang dikemudikan Anto membawa penumpang gelap. 2 penumpang itu ternyata sudah meninggal. Saat itu Anto melirik ke kaca spion. Bapak-bapak itu masih ada, duduk diam di paling belakang sambil menatap ke arah luar. Senyum terus mengembang di wajahnya yang bersih dan terpancar rona bahagia. Di sebelah bapak itu ada seorang ibu dan anak lelakinya. Sang ibu ini terus-terusan menangis, sementara anak lelakinya itu terus menenangkan ibunya. Drama hidup yang sudah sering disaksikan oleh Anto ini belum juga membuat Anto terbiasa ya. Melihat orang yang sedang dalam kesedihan karena keluarganya sedang terbaring kritis, tetap membuat hati dan perasaan Anto bergetar juga. Anto selalu ikut merasakan kesedihan itu. Sementara itu, Anto yang tadi ditemani oleh Doni, seorang perawat yang ikut menjemputan pasien, terdengar masih terus memberikan perawatan kepada pasien yang telah terbaring. Saat itu jalanan Jakarta masih tergolong sepi karena jam masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Sebentar lagi akan sampai, posisi rumah sakit sudah sekitar beberapa ratus meter lagi. Anto merasa ingin cepat-cepat sampai. Suara sirine terus meraung-raung mengiringi mobil ambulans yang dikendarainya dengan kecepatan yang tinggi. Sementara di bangku depan, samping Anto, terduduk perempuan muda usia 20 tahunan. Parasnya cantik, rambutnya panjang tergerai hingga bahu. Dia duduk di depan sebelah Anto sejak dari rumahnya tempat Anto menjemput tadi. Anto ini menebak perempuan itu adalah adik dari laki-laki yang di belakang bersama ibunya. Dia pun juga terus menangis sama seperti ibunya. Air matanya terus menetes sepanjang perjalanan. Tapi Anto ini gak mendengar suaranya. Singkat cerita, gerbang rumah sakit itu sudah terlihat. Anto mengurangi kecepatan. Anto langsung memasukkan ambulansnya menuju ke gedung UGD. Setelah sampai di depan UGD, langsung beberapa perawat dengan sigap membuka pintu belakang untuk mengeluarkan pasien. Anto memperhatikan semuanya, tapi ada yang aneh. Anto tidak melihat bapak-bapak yang duduk paling belakang tadi, yang pandangannya selalu melihat keluar, yang Anto lihat selalu tersenyum. Kemana bapak itu? Dan juga perempuan yang duduk di kursi depan samping Anto juga nggak terlihat. Padahal Anto belum melihat dia turun. Tapi Anto berpikir mungkin dia sudah turun, tapi Anto nggak melihatnya. Ya sudah, Anto nggak berpikir jauh lagi.
Setelah pasien dan keluarganya turun dari ambulans, Anto lalu membawa ambulansnya ke tempat parkirnya di sebelah UGD. Di saat-saat seperti itulah kesempatan bagi Anto untuk beristirahat. Setelah cukup lelah berkendara dengan kecepatan tinggi, tugas Anto telah selesai dan hanya bisa berharap pasien yang tadi dia antar bisa sembuh dan terselamatkan. Anto ini beristirahat di sebuah ruangan tempat para pekerja rumah sakit beristirahat, entah itu perawat, dokter, dan yang lainnya. Dan 1 jam kemudian, Doni perawat yang tadi ikut dengan Anto menjemput pasien masuk ke ruangan. "Gak tertolong mas, pasien yang tadi meninggal," kata Doni ketika masuk ruangan. "Innalillahi, sedih aku mendengarnya," kata Anto menjawab. "Tadi aku ngobrol sama anak laki-lakinya, sepeninggal ayahnya ini, sekarang hanya tinggal dia dan ibunya," kata Anto kembali menjawab. "Loh, tinggal berdua gimana? Kan tadi masih ada bapaknya dan adik perempuannya," jawab Anto yang sedikit protes. "Mas Anto ini gimana? Yang baru meninggal itu bapaknya mas, dan adik perempuannya juga sudah meninggal 2 tahun yang lalu katanya karena sakit," jawab Doni yang tetap gak mau kalah. "Loh enggak, tadi ada bapak-bapak di belakang bareng kamu Don, dan adik perempuan duduk di depan sama aku." "Mas, saya tadi itu di belakang cuma sama ibu dan anak laki-lakinya, gak ada bapak-bapak," bicara Doni mulai agak meninggi. "Terus tadi bapak-bapak berkumis yang duduk di belakang siapa ya? Rambutnya ikal dan agak gemuk." "Ah, Mas Anto halu nih. Yang digambarin Mas Anto kok kayak ciri-ciri pasien yang meninggal barusan ya mas? Beneran mas, saya tadi cuma bertiga di belakang mendampingi pasien." "Loh, terus yang duduk di depan sebelahku tadi siapa ya Don? Perempuan cantik," tanya Anto lagi. "Sepanjang jalan tadi nggak ada yang duduk di depan mas. Mas Anto duduk sendirian. Kami semua di belakang. Nggak ada yang di depan selain Mas Anto," begitu bilang Doni, dan dia ini sama sekali nggak bercanda. Dan kejadian lain lagi yang dialami Anto adalah ketika Anto baru beberapa minggu bekerja. Sebuah kejadian yang sampai saat ini Anto masih ingat detailnya. Waktu pertama kali masuk dulu sebenarnya sudah ada 1 supir ambulans sebelum Anto. Tapi berhubung ambulans yang dimiliki rumah sakit lebih dari 1, maka supirnya juga harus ada lebih dari 1. Akhirnya garis hidup menuntun Anto untuk bekerja sebagai salah satu supir ambulans di rumah sakit itu. Di sana ada 1 ambulans yang berbeda. Kalau ambulans yang lain adalah kendaraan baru dan modern, sedangkan yang berbeda ini mobilnya sudah uzur. Bisa dibilang mobilnya sudah tua yang sebentar lagi akan dipensiunkan. Namun masih layak pakai sih. Dan Anto ditugaskan untuk mengemudi ambulans yang itu. Dan kisah itu terjadi ketika Anto mengendarainya. Ambulans yang pasti sudah banyak cerita di belakangnya, saksi bisu banyak, kisah sedih dan seram. Nah, di sekitaran tahun 2009, Anto yang baru bekerja selama beberapa minggu ini mendapat tugas mengantar pasien yang rumahnya di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Dan Anto ini langsung menjalankan perintah. Masih melekat di dalam pikiran Anto, saat itu hari Kamis. Anto harus menuju ke Purwakarta pada sore hari menjelang malam. Dan saat itu barengan dengan jam pulang kantor, jadi jalanan cukup padat. Benar saja, selepas maghrib, Anto terjebak kepadatan di jalan tol Jakarta Cikampek. Kendaraan di tol sangat padat, nggak bisa ditembus walaupun yang Anto kemudikan itu adalah ambulans. Karena kendaraan lain seperti enggan untuk memberi jalan. Untung saja pasien yang dibawa Anto ini kondisinya nggak begitu kritis, jadi sedikit berkurang beban Anto dalam berkendara. Singkat cerita, ketika telah berhasil menerobos jalan Jakarta Cikampek sekitar jam 9 malam, Anto sudah keluar tol dan memasuki jalan biasa. Dikira Anto ini setelah keluar tol sudah nggak lama lagi. Ternyata salah. Ternyata Anto ini masih harus menempuh 1 jam perjalanan lagi. Perjalanan ke arah Subang dan cukup jauh. Singkat cerita, akhirnya Anto tiba di rumah pasien sekitar jam 11 malam. Anto yang ditemani 1 orang perawat, sebut saja namanya Irawan, membantu pasien untuk turun dari ambulans bersama dengan keluarganya.
Setelah itu, Anto dan Irawan ini diajak makan dan minum dulu bersama keluarga pasien. Dan sekitar jam 11, Anto dan Irawan kembali pulang menuju Jakarta. Ketika sudah di jalan, Irawan ini berkata, "Mas Anto, saya turun di Terminal Purwakarta ya. Sudah dekat dari Bandung soalnya. Saya besok mau off 2 hari mas, jadi sekalian mau mudik saja, hehehe." "Oh gitu, iya mas, sekalian mudik ya, nanggung udah sampai sini," jawab Anto. Nah benar saja, ketika tiba di perempatan Purwakarta Subang Bandung, mereka berpamitan. Setelah itu Anto melaju masuk jalan tol menuju Jakarta. Jalanan di tol jam 12 malam sudah sangat lengang walaupun masih banyak kendaraan yang melintas. Ambulans ini dipacu Anto dengan kecepatan yang sedang, mengingat situasi jalan yang tidak terlalu ramai dan tidak ada yang Anto kejar, jadi kecepatan tinggi nggak terlalu diperlukan. Ditambah dengan kendaraan yang dikendarai sudah tidak mudah lagi, daripada nanti ada apa-apa di jalan, lebih baik dipacu dengan kecepatan normal, lebih aman. Dan benar saja, amannya hanya di awal-awal. Memasuki sepertiga perjalanan, sesuatu mulai terjadi. Sesekali Anto ini merasakan kalau mobil itu seperti kehilangan tenaga. Pedal gas yang diinjak tidak memberikan efek untuk melaju. Tapi sebentar kemudian, mesin kembali normal. Hal itu terjadi berkali-kali. Anto mulai merasa was-was. "Kenapa sih ini mobil?" Anto bergumam sendiri. Kemudian berdoa agar mobil tetap bisa melaju hingga nanti di tujuan. Anto terus berdoa sepanjang perjalanan. Tapi ternyata takdir berkata lain. Di kilometer 40-an, akhirnya mesin mobil berhenti total. Untungnya Anto ini masih sempat mengarahkan mobil ke bahu jalan sebelum mobil itu benar-benar mati. Lewat tengah malam itu, Anto terjebak di jalan tol dengan mobil yang mogok. Untungnya Anto ini masih termasuk orang yang paham tentang mesin kendaraan ya. Jadi Anto ini masih percaya diri untuk memeriksa kenapa mesin mobil ini sampai mati. Di pinggir jalan itu, Anto terus mencari sumber kerusakannya. Tapi setelah sekian lama, Anto tidak menemukan sumber kerusakan pada mesin. Semuanya terlihat normal. Sampai akhirnya Anto ini menyerah dan menghubungi Pak Ruslan. Pak Ruslan ini adalah sopir ambulan seniornya Anto, yang dulu juga pernah mengendarai mobil ambulan yang dibawa Anto sekarang. Setelah telepon tersambung ke Pak Ruslan, Anto langsung berkata, "Halo Pak Ruslan, maaf mengganggu malam-malam. Saya mau minta tolong Pak." "Iya, ada apa toh?" kata Pak Ruslan menjawab. Lalu Anto menceritakan semua yang dialami kepada Pak Ruslan. Dan tiba-tiba di tengah percakapan mereka, Pak Ruslan ini mengeluarkan pertanyaan yang aneh. "Toh, ini sampean lagi di mana?" tanya Pak Ruslan dengan logat Jawa kentalnya. "Saya lagi di pinggir jalan tol Pak. Kenapa emangnya?" "Kok saya mendengar ada orang yang sedang berdoa ya? Banyak orang. Apa kamu sedang di dekat tempat ibadah?" "Gak ada Pak, saya sedang di pinggir jalan tol ini. Gak ada orang berdoa." "Oh ya sudah kalau gitu. Maaf aku gak bisa bantu apa-apa. Lebih baik kamu nunggu derek saja kalau mobilnya memang mogok total." Begitu jawab Pak Ruslan. Ada orang berdoa, kok aneh. Tapi ya sudahlah, Anto mengabaikan omongan Pak Ruslan itu. Beliau juga nggak bisa bantu, nggak ada jalan lain lagi. Anto akan menghubungi nomor darurat tol. Tapi sebelum menghubungi, Anto ini iseng mencoba sekali lagi untuk memutar kunci sambil berdoa. Ternyata mesin mobilnya nyala dengan normal. Seperti nggak ada kerusakan sebelumnya. Nggak banyak buang waktu, Anto langsung tancap gas dan merasa lega. Anto terus memacu mobil menuju rumah sakit. Anto memacu dengan kecepatan tinggi agar cepat sampai ke rumah sakit. Tapi sebelum Anto memasuki ke tol Jor lingkar luar Jakarta, ponsel Anto ini berdering. Ternyata istrinya yang menelpon. "Halo papa, di mana? Kok belum pulang juga?" tanya istri Anto dari balik telepon. "Masih di jalan ma, tapi sebentar lagi sampai kok. Ini sudah di tol Jor." "Papa sama siapa? Kok ada suara orang berdoa? Ada pasien kah?"
Anto ini kaget mendengarnya, karena istri Anto ini menanyakan hal yang sama dengan yang ditanyakan Pak Ruslan tadi. Orang berdoa, "Nggak ada mah, papa sendirian ini." "Ya sudah, udah dulu ya mah, nanti papa langsung pulang kalau sudah sampai rumah sakit." Anto ini semakin bingung, kok istrinya dan Pak Ruslan bilang mereka mendengar ada orang berdoa di dekatnya, padahal dia benar-benar sendirian. Tapi ya sudah, Anto berpikir mungkin ada gangguan pada ponselnya. Gak berpikir macam-macam, Anto terus meluncur menembus lenggangnya jalan tol. Hal aneh berikutnya terjadi ketika Anto sedang melintas di depan terminal Kampung Rambutan, kira-kira setengah jam lagi menuju ke rumah sakit. Tiba-tiba, sayup-sayup Anto ini mendengar suara orang berdoa. Dan itu banyak orang. Awalnya Anto ini berpikir suara itu dari luar, tapi ternyata salah. Suara orang berdoa itu berasal dari dalam kendaraan di bagian belakang mobil. Sontak bulu kuduk Anto ini berdiri ya. Anto merasa sangat merinding. Suara doa itu semakin lama semakin terdengar jelas. Awalnya Anto ini nggak berani melirik ke kaca spion. Anto takut kalau ada pemandangan seram terlihat di belakang. Sementara suara orang-orang berdoa itu semakin jelas terdengar. Entah apa yang ada di pikiran Anto, akhirnya rasa penasaran memaksa Anto untuk melihat ke kaca spion. Saat itulah Anto melihat semuanya. Di belakang, Anto ini melihat banyak orang sedang duduk di kursi yang memanjang kanan kiri. Mereka semua berpakaian gelap, masing-masing memegang buku yang bentuknya seperti kitab suci. Mereka seperti berdoa sambil memegang kitab suci di tangannya. Sementara di tengah-tengah mereka ini terbaring jenazah yang berbalut kain putih seperti pocong. Walaupun hanya beberapa detik melihatnya, tubuh Anto ini langsung lemas, shock, jantung berdegup kencang. Anto ini sangat ketakutan. Di sepanjang sisa perjalanan, spion mobil diarahkan ke atas oleh Anto agar gak bisa lihat lagi ke belakang. Tapi tetap saja suara bait-bait doa itu masih terdengar sampai Anto tiba di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Anto langsung memarkirkan ambulansnya, lalu turun dari ambulans dan lari menjauh. Setelah cukup jauh, Anto langsung terduduk lemas di depan pintu UGD. Dan ada satu lagi yang tak kalah ngerinya. Dari kejauhan, Anto masih bisa melihat ambulansnya terparkir dalam gelap. Dan ternyata ada pemandangan aneh. Anto melihat bayangan hitam turun satu persatu dari pintu belakang ambulans, dan mereka menghilang masuk ke dalam salah satu gedung besar di rumah sakit itu. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh akun Instagram Prestory. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.